kita tahu aksi bela Islam yang berjilid-jilid itu kemudian merupakan salah satu faktor yang membuat Ahok Jarot sebagai incumbent itu gagal di dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Bukan cuma sampai di situ ya. Ahok juga kemudian atas tadi tuduhan penistaan agama kemudian mendapatkan vonis 2 tahun penjara. Ya, kalau kami dari tim kuasa hukum itu memandang bahwa memang ada yang tidak beres dalam proses penegakan hukum terkait Habib Rizik ini. Antara lain hal ini sudah dimulai ya dari sejak proses kasus ini dimulai. Pakar hukum dan pemerintahan dari Universitas Padjadjaran, Asep Warlan menilai vonis 4 tahun penjara itu dilatari dendam politik Ahok. Kita ingat dulu Ahok atau mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama, dipenjara 2 tahun karena tuduhan penistaan agama yang didengungkan oleh Rizik Syihab. Melihat fenomena ini kemudian ada sementara pihak yang menduga bahwa Habib Rizik Syihab ini merupakan target dari satu balas dendam politik yang masif dan terstruktur. Nah, tentu saja kita harus hati-hati nih guys, karena memang dugaan-dugaan seperti ini sulit ya untuk dibuktikan. Ya, mungkin sebagian pihak bisa merasakan adanya hubungan di antara berbagai peristiwa tadi, namun memang tidak mudah untuk membuktikan itu secara faktual. Analisa dari pakar hukum itu memang arahnya seperti itu sangat-sangat menyedihkan ya menurut hemat saya dan hemat kami tim kuasa hukum, karena penegakan hukum didasarkan oleh dendam, ya, kemudian tekanan politik, tidak independen, majelis hakim juga tidak berdikari, ya, tidak mandiri dalam memutus. Ini menurut saya sangat menyedihkan sekali lagi, dan ini merupakan presiden buruk dalam menegakkan hukum di Republik ini. Ada pihak yang memang ya kelihatan lah ya, kelihatan punya dendam nih. Pengacara singgung azab yang bikin jengkel Habib Rizik ada yang tidak beres dengan penanganan hukum HRS. Belum lama ini Aziz Yanuar selaku kuasa hukum Habib Rizik siap angkat bicara soal hukuman yang membuat kliennya marah. Dari berita bencana tersebut, Habib Rizik kemudian memilih untuk tidak berpangku tangan. Hingga akhirnya ia mendekam di penjara. Ya, sebelum berangkat, Aziz Yanuar lebih dulu mengatakan bahwa tim hukum HRS sepakat dan pihak yang meyakini kliennya diseret ke penjara karena dendam politik Ahok. Menurutnya hal itu terlihat jelas dari awal persidangan hingga pemeriksaan. Kalau kami dari tim kuasa hukum memang melihat apa yang tak beres dengan penanganan kasus hukum HRS. Hal ini sudah terlihat sejak kasus dimulai. Untuk kasus swab perlu diketahui dan perlu digarisbawahi, kalau pelapor adalah Kasat Pol PP di bawah arahan Bima Arya, begitulah tutur Aziz Yanuar sebagaimana dikutip kabar Basuki dari YouTube Tagar TV. Poin kedua yang tak kalah logis yang pertama diberitakan adalah pihak Rumah Sakit Umi berkaitan dengan terhambatnya proses swab sebagaimana bagian dari penanganan wabah. Namun akhir-akhir ini ia beralih ke Habib Rizik. Aziz Yanuar kemudian berbicara tentang beberapa banyak berita tentang Habib Rizik tersebar, namun kabar yang beredar adalah hoaks. Banyak berita hoaks Habib Rizik siap kena azab. Habib Rizik tewas terkapar. Pokoknya semua berita ada. Kita tunjukkan dari persidangan, padahal berita-berita itu jelas-jelas membuat keonaran. Tapi lucunya, berita-berita itu tak luput dari panutan hakim, polisi tidak ditangkap dan tidak dianggap, begitulah kata Aziz Yanuar. Setidaknya itu diketahui secara luas sebelum terjadinya penanganan Habib Rizik. Beritanya pun beragam. Dari situ Habib Rizik marah dan memilih untuk melawan kabar buruk tersebut, termasuk ketika dikabarkan positif COVID-19. Sedangkan Habib Rizik sendiri beraksi karena ingin menyanggah kabar bohong tersebut sebagaimana pemicunya. Namun apa yang terjadi diabaikan, dan ketika Habib Rizik masuk meja berita, ialah yang menjadi sasaran. Maka tak heran jika Habib Rizik menilai kasus ini menjadi presiden buruk bagi penegak hukum di Indonesia. Habib Rizik dan jaksa penuntut umum akan berhadapan lagi di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Habib Rizik siap dan kuasa hukumnya akan kembali berhadapan dengan JPU penuntut umum dalam perkara pidana kekarantinaan kesehatan kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat. Kali ini perkara soal pengajuan banding di Pengadilan Tinggi PT DKI Jakarta. Kepala Humas Pengadilan Negeri Jakarta Timur Alex Adam Faisal mengatakan proses banding untuk 2 perkara yang menjerat Habib Rizik dalam proses akhir sebelum dilimpahkan ke PT DKI. Berkas banding perkara nomor 221, 222, dan 226 sekarang dalam proses insek.
Ini proses terakhir sebelum berkasnya dilemparkan ke pengadilan tinggi, ujarnya Kamis 1 Juli. Setelah semua berkas selesai, masih ada lagi terhadap terakhir yakni Insek. Insek adalah PN Jakarta Timur memanggil tim kuasa hukum Habib Rizik Syihab dan JPU untuk saling memeriksa kelengkapan berkas banding belum dilimpahkan ke Pengadilan Tinggi DKI. Nanti apa dari mereka kuasa hukum Rizik Syihab dan JPU atas catatan dan perbaikan setelah itu berkas dikirim. Tapi kalau mereka enggak datang untuk insek atau enggak ada catatan perbaikan pun berkas tetap tak dikirim, begitulah kata Alex. Dia menuturkan Habib Rizik hasil insek tidak mempengaruhi waktu pelimpahan berkas ke Pengadilan Tinggi karena tetap utama yakni surat pernyataan banding sudah diterima Pengadilan Negeri. Yang paling utama itu pernyataan bandingnya, administrasinya kita Pengadilan Negeri Jakarta Timur lengkapi. Kalau ada insek yang kita masukkan, kalau enggak ya tetap kita kirimkan. Begitulah ujar Alex. Dalam perkara kerumunan petamburan Habib Rizik dan mantan petinggi FPI dinyatakan terbukti melanggar pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Habib Rizik dan 5 ex petinggi FPI divonis 8 bulan penjara. Sementara kerumunan Megamendung Kabupaten Bogor, Habib Rizik dijatuhi hukuman pidana sebesar 20 juta rupiah. Denny Siregar belak-belakan ternyata Jokowi memang berperan besar jebloskan HRS dan kelompok anti Ahok ke penjara. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur atau PN Jakarta Timur menjatuhkan Habib Rizik dengan pidana penjara selama 4 tahun. Ternyata ada peran Jokowi di balik vonis tersebut. Nanti apa dari mereka kuasa hukum Rizik Syihab dan JPU atas catatan dan perbaikan setelah itu berkas dikirim. Tapi kalau mereka enggak datang untuk insek atau enggak ada catatan perbaikan pun berkas tetap tak dikirim, begitulah kata Alex. Dia menuturkan Habib Rizik hasil insek tidak mempengaruhi waktu pelimpahan berkas ke Pengadilan Tinggi karena tetap utama yakni surat pernyataan banding sudah diterima Pengadilan Negeri. Yang paling utama itu pernyataan bandingnya, administrasinya kita Pengadilan Negeri Jakarta Timur lengkapi. Kalau ada insek yang kita masukkan, kalau enggak ya tetap kita kirimkan, begitulah ujar Alex. Dalam perkara kerumunan petamburan Habib Rizik dan mantan petinggi FPI dinyatakan terbukti melanggar pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Habib Rizik dan 5 ex petinggi FPI divonis 8 bulan penjara. Sementara kerumunan Megamendung Kabupaten Bogor, Habib Rizik dijatuhi hukuman pidana sebesar 20 juta rupiah. Denny Siregar belak-belakan ternyata Jokowi memang berperan besar jebloskan HRS dan kelompok anti Ahok ke penjara. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur atau PN Jakarta Timur menjatuhkan Habib Rizik dengan pidana penjara selama 4 tahun. Ternyata ada peran Jokowi di balik vonis tersebut. Nanti apa dari mereka kuasa hukum Rizik Syihab dan JPU atas catatan dan perbaikan setelah itu berkas dikirim. Tapi kalau mereka enggak datang untuk insek atau enggak ada catatan perbaikan pun berkas tetap tak dikirim, begitulah kata Alex. Dia menuturkan Habib Rizik hasil insek tidak mempengaruhi waktu pelimpahan berkas ke Pengadilan Tinggi karena tetap utama yakni surat pernyataan banding sudah diterima Pengadilan Negeri. Yang paling utama itu pernyataan bandingnya, administrasinya kita Pengadilan Negeri Jakarta Timur lengkapi. Kalau ada insek yang kita masukkan, kalau enggak ya tetap kita kirimkan, begitulah ujar Alex. Dalam perkara kerumunan petamburan Habib Rizik dan mantan petinggi FPI dinyatakan terbukti melanggar pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Habib Rizik dan 5 ex petinggi FPI divonis 8 bulan penjara. Sementara kerumunan Megamendung Kabupaten Bogor, Habib Rizik dijatuhi hukuman pidana sebesar 20 juta rupiah. Denny Siregar belak-belakan ternyata Jokowi memang berperan besar jebloskan HRS dan kelompok anti Ahok ke penjara. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur atau PN Jakarta Timur menjatuhkan Habib Rizik dengan pidana penjara selama 4 tahun. Ternyata ada peran Jokowi di balik vonis tersebut.